Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Kandang hewan ternak di Rembang terbakar, ratusan ekor ayam dan sapi mati terpanggang. Dua anggota TNI di Kota Semarang diduga mengeroyok seorang pengusaha asal Surabaya. Layanan BPJS Kesehatan kini memudahkan pasien untuk berobat. Peserta aktif bisa mendaftar lewat aplikasi mobile JKN dan tak perlu antre. Ya, layanan mobile JKN dari BPJS Kesehatan memudahkan pasien untuk berobat. Peserta aktif BPJS Kesehatan tak perlu mengantri lama karena pendaftaran ke fasilitas kesehatan bisa dilakukan hanya lewat ponsel. Maria Ulfa kini tak perlu repot untuk berobat. Warga desa Karangharjo, Kecamatan Pulau Kulon, Grobogan ini cukup menggunakan ponsel dan mengisi data di aplikasi mobile JKN untuk berobat di puskesmas terdekat. Klik menu pendaftaran pelayanan, lalu pilih fasilitas tingkat pertama. Isi jenis poli yang dituju, terus isi tanggal dan jadwal serta keluhan. Dan tak butuh waktu lama, sudah dapat nomor antrean. Ia pun berangkat dengan tenang ke Puskesmas Pulau Kulon 2 tanpa harus khawatir dengan antrean panjang. Karena sudah punya nomor antrean, perempuan 33 tahun ini cukup mengonfirmasi pendaftaran di puskesmas. Ia tak perlu lagi menunjukkan kartu BPJS Kesehatan ataupun KTP, sebab data pendaftaran pemeriksaan kesehatan otomatis masuk ke sistem. Layanan mobile JKN ini membuat Maria sangat terbantu sebab tak lagi membuang waktu. Menurut saya bagus ya, sangat membantu sekali. Saya daftar dari rumah menggunakan HP, langsung datang ke puskesmas, langsung dilayani, langsung diperiksa, langsung dapat obat, nggak usah nunggu lama. Pernah ya, kalau nggak pakai BPJS tuh mahal, kalau pakai BPJS gratis. Kemudahan layanan mobile JKN tak hanya dirasakan peserta BPJS Kesehatan, tetapi juga pihak puskesmas. Mereka tak perlu lagi mendata ulang, cukup memverifikasi. Apalagi data mobile JKN dipadukan dengan sistem elektronik rekam medis atau ERM sehingga mempermudah melacak riwayat penyakit pasien. Dengan adanya mobil JKN dari BPJS itu memang sangat membantu terhadap puskesmas berkaitan dengan memudahkan pasien untuk berobat, dan dari puskesmas juga mendapatkan data yang mudah untuk mendapatkan data dari pasien. Tak hanya untuk mendaftar berobat, ternyata mobile JKN juga banyak fungsi dan manfaatnya bagi para peserta BPJS Kesehatan. Terkait dengan program JKN itu bisa dilihat bagaimana haknya gitu ya, bagaimana nanti terkait dengan fasilitas kesehatannya gitu ya. Sekitar informasi itu bisa dilihat di mobile JKN. Dan tentunya ketika kita masuk dan sudah terdaftar di mobile JKN, kita bisa melihat nih info-info terkait dengan fasilitas kesehatan, lokasinya ada di mana. Kalau misalnya peserta akan mengakses itu lupa membawa kartu ya, dan boleh juga memakai dengan kartu digital yang bisa diunduh atau bisa diperlihatkan ketika mengakses layanan ya di mobile JKN tersebut. Yang paling utama adalah ketika peserta juga mengalami ketidakpuasan ya, akan mengutarakan keluhan-keluhan. Nah ini di mobile JKN pun ini ada menunya. Untuk bisa memakai mobile JKN, Anda harus menjadi peserta aktif BPJS Kesehatan dan memiliki ponsel. Setelah itu, seluruh fasilitas dan manfaat bisa Anda rasakan. Ingat, memiliki asuransi kesehatan merupakan sebuah kebutuhan, apalagi jika asuransi itu memiliki aplikasi yang mudah untuk melayani masalah kesehatan, konsultasi dokter, hingga lokasi fasilitas kesehatan. Tim Liputan melaporkan. Ya, anak-anak warga Dusun Sidorejo, Desa Jelarem, Kecamatan Geladak Sari, Kabupaten Boyolali kini merasa aman dan nyaman ketika berangkat dan pulang dari bimbingan belajar. Kondisi ini terjadi setelah Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih SCTV Indosiar membangun jembatan penghubung antar dusun yang berada di tengah lahan perkebunan.
Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih SCTV Indosiar meresmikan Jembatan Asa di Dusun Sidorejo, Desa Jelarem, Kecamatan Geladak Sari, Kabupaten Boyolali. Jembatan dengan panjang 4 meter dan lebar 2,5 meter ini menjadi jembatan vital bagi puluhan siswa yang menuju Dusun Timboa untuk mengikuti bimbingan belajar. Di tempat ini ada aliran sungai dari puncak Gunung Merbabu dengan arus yang deras bila musim hujan tiba. Anak-anak tidak berani melintas jembatan bambu jika sedang banjir. Bila akan berangkat bimbingan belajar, mereka pun harus berjalan memutar sejauh beberapa kilometer. Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih kemudian membangun jembatan permanen agar anak ini selalu merasa aman dan nyaman saat berangkat dan pulang bimbel. Mereka tak perlu takut lagi dengan ancaman jembatan yang roboh. Senang banget. Bisa apa ini? Bisa bimbel ke Timbua. Lebih semangat. Belum deket. Ya, lebih dekat ya. Dulu bahaya sebelum ada jembatan. Bahaya. Bahayanya gimana sih? Anu, dalam. Iya. Dulu apa? Bambu atau apa? Bambu. Itu kalau lewat takut nggak? Takut. Setelah ada jembatan ini jadi Senang banget. aman ya, tenang. Tenang, aman. Biasanya kalau jalan itu lewat sini, kalau bimbel itu bersama berapa orang kalau lewat sini? Banyak. Banyak. Iya. Itu setiap hari atau apa? Tiap hari Sabtu. Pasti lewat sini ya. Iya. Kalau sekarang nyaman, Nyaman. nggak takut lagi. Enggak. Dusun Sidorejo, Desa Jelarem memiliki pesona alam yang luar biasa sebagai salah satu desa yang berada di lokasi tertinggi di lereng Gunung Merbabu dengan ketinggian 1.300 mdpl. Memiliki keterbatasan akses pendidikan dan sarana kesehatan dengan semua warga yang berprofesi petani, banyak penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan. Kehadiran YPP bersama dengan komunitas sosial membagikan sembako, komputer, itik, perlengkapan kebersihan, alat olahraga yang dikemas dengan belajar bersama anak-anak dan motivasi hidup sukses untuk orang tua bagaikan oase di tengah padang gersang. Agar mereka antusias, para relawan memberi pertanyaan dengan hadiah kupon yang bisa ditukar dengan aneka hadiah seperti pakaian, alat tulis, mainan anak, serta alat kebersihan. Saya percaya bahwa Indonesia akan memasuki masa Indonesia emas. Generasi muda itu butuh dipersiapkan untuk memasuki masa keemasannya. Untuk itu saya melihat bahwa YPP sudah bekerja ke daerah-daerah yang mungkin tidak sengaja diabaikan oleh pemerintah, tetapi mungkin terlewatkan gitu ya. Dan saya melihat kinerja YPP ke daerah ini, komitmennya saya melihat mereka membangun toilet, jembatan untuk kemajuan desa di tempat ini. Kemudian juga bekerja sama dengan komunitas yang ada sehingga hasilnya itu bisa berkesinambungan, dan kami sangat gembira bekerja sama dengan YPP karena kami tahu bahwa bersama-sama kita bisa melakukan lebih besar lagi. Itu yang Warga pun berterima kasih atas pembangunan jembatan dan pemberian santunan dari para dermawan dan pemirsa SCTV Indosiar tersebut. Alhamdulillah dari Bapak ya, dari YPP Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih, saya sebagai warga Sidorejo sini, sebagai wakil Duku Sidorejo, saya banyak mengucapkan terima kasih dari YPP. Saya dari keluarga sini tidak bisa apa-apa selain terima kasih, gitu Pak. Dengan adanya berbagai bantuan ini, diharapkan akses pendidikan di Desa Jelarem bisa terus meningkat agar anak-anak generasi penerus ini semakin memiliki ilmu dan pengetahuan yang banyak serta bisa berprestasi. Yulianto melaporkan dari Boyolali. Ya, informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Teatrika Putri mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.